Di sini bisa kita lihat bahwasannya latar belakang dari kegiatan pemurnian varietas lokal lampai serangga ini yang pertama sekali varietas lampai kuning, induk dari varietas lampai serangga ini memiliki spesifikasi rasa dan aroma yang sangat disukai oleh masyarakat lokal khususnya di Kabupaten Sijong di Sumatera Barat, sehingga ini yang menyebabkan keinginan kami untuk melakukan pemurnian daripada varietas lampai kuning ini. Di sisi lain ada beberapa kelemahan. Yang pertama sekali, lampai kuning induk ini memiliki tinggi lebih kurang 165 cm. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sobri itu, di saat akan panen, padi ini rawan rebah, sehingga menyebabkan kerugian petani kita di Kabupaten Sijong. Di sisi lain juga umur dari varietas induk lampai kuning ini juga cukup panjang, kurang 135 hari. Ini yang menjadi dasar kami mencoba untuk melakukan perbaikan varietas dari lampai kuning menjadi lampai serangga. Kemudian pengembangan padi lampai kuning ya terkendala dengan umur dan mudah rembah. Kemudian perbaikan kedua kelemahan ini perlu dilakukan melalui pemulihan mutasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan varietas atau keturunan lampai kuning yang berumur pendek, kemudian tahan rebah, namun tetap memiliki aroma ya, spesifik yang ada dari varietas tersebut. Ini beberapa tahapan yang kami lakukan ya dalam pembentukan galur mutam ini. Di M1, di tahap awal kita melakukan perlakuan dengan dosis radiasi 200 gray dan 300 gray. Kemudian masing-masing dosis kita tanam lebih kurang 10.000 tanaman. Kemudian hasil dari penanaman M1 ini kita panen menjadi M2 dan kita dapatkan lebih kurang 8.000 malai atau 3 set. Ini berlokasi di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijong yang kita laksanakan pada bulan Juni 2015 sampai panen September 2015. Terusnya hasil panen M1 kita jadikan kita tanam lagi menjadi M2 ya. Yang kita tanam lebih kurang 8.000 malai dan masing-masing 20 tanaman dengan 2 dosis perlakuan juga. Kemudian kita di lahan lebih kurang 2 hektar. Di sini kita melakukan seleksi tanaman M2. Kemudian kita mendapatkan tanaman yang terpilih 285 tanaman yang lebih pendek, kemudian 289 tanaman yang lebih kenyah atau berumur pendek. Ini kita laksanakan pada bulan Maret 2016. Seterusnya, ini terlihat penampilan mutasi tanaman yang lebih pendek terkait dengan populasi yang kita murnikan. Ini kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk M3. Kita tanam sebanyak lebih kurang 15 galur dan masing-masing galur itu ada 100 tanaman. Ini kita perlakukan di kebun UPTD BPTPH Sijong dengan menggunakan media bekas minuman, botol minuman mineral. Kemudian penanaman M3 berlanjut dengan panen benih M4 di bulan September 2016. Kemudian ini
penanaman M4 di bulan Oktober dan panen di bulan Februari 2017. Ini penampakan varietas di lokasi. Lanjut. Nah, seterusnya hasil panen M5 kita tanam lagi menjadi mutan 6. Dari hasil penanaman M6 ini kita mendapatkan 4 galur. Ada LK1001, LK1190, LK1089-1 dan LK1089-2. LK ini adalah singkatan dari lampai kuning. Ini masing-masing kita mendapatkan 93 galur ya untuk LK1001 dan masing-masing galur ada 200 tanaman. Terusnya LK1190 ada 86 galur yang terpilih, masing-masing galur ada juga 200 tanaman. Terusnya LK1089-1 59 galur, masing-masing 200 tanaman. Terakhir LK1089-2 51 galur, juga masing-masing 200 tanaman. Kita mendapatkan galur lebih kurang 289 galur dari hasil pemurnian dari M6 ini. Di sini juga terlihat pembungaannya lebih serempak. Kemudian dari hasil panen juga terlihat secara morfologi terjadi keseragaman ya, dari tanaman yang kita munikan di lapangan. Lanjut. Ini di M6 juga dari hasil pelaksanaan pemurnian di tahap M6 ini, dari 4 galur yang kita tanam, dan kita dapatkan jumlah galur yang kita panen. Ditanam 100 galur, kita dapatkan 9 galur, 93 galur, masing-masing 100 galur ya. Sehingga kita mendapatkan jumlah galur 89 galur. Sedangkan yang homogen itu hanya 105 galur. Yang belum homogen sebanyak 184 galur. Hasil panen benih M7 sebanyak 105 yang homogen ini dipilih 52 galur untuk ditanam selanjutnya di M7. Ini kegiatan tahapan M7 juga terlihat. Ini tanaman benih M7 ada 15 hari sebelum tanam. Ini juga kita laksanakan di bulan April sampai Juli 2018. Ini penampakan di saat tanaman akan panen. Tanaman M7 seleksi penampilan galur dan kebanyakan benih 52 galur, masing-masing 2 galur dan 200 tanaman di lokasi Gubuk, Kecamatan Koto Tujuh. Dari hasil penanaman M7 ini kita dapatkan hasil panennya dari LK1001 20 tanaman yang homogen, dan kita pilih 4 tanaman. Sedangkan di LK1190 tanaman yang homogen 22 tanaman dan yang terpilih 3. Di LK1089-1 terdapatkan tanaman yang homogen sebanyak 7 tanaman, yang terpilih 2. Di LK1089-2 ada 3 tanaman yang homogen dan kita pilih 1. Di total 52 tanaman yang homogen, dan inilah yang kita pilih 10 galur yang kita berikan kode LK01 sampai LK10. Kemudian hasil dari panen M7 ini
Tahapan selanjutnya adalah uji adaptasi yang kita laksanakan di bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 di 2 lokasi, selain di Kecamatan Kopo 7 dan Kecamatan Tumpul Kudus. Seterusnya kita lakukan uji ketahanan hama penyakit di bulan September 2018 sampai Oktober 2019 kerjasama dengan Balai Besar Kamandi. Adapun uji yang kita lakukan, yang pertama sekali WBC, Wireng Batang Coklat, the type 1, 2, dan 3. Kemudian HBD, Hawar Daun Bakteri untuk prototype 3, 4, dan 8. Kemudian uji ketahanan BLAS untuk 4 ras. Kemudian juga uji Tungro untuk 2 inokulan. Terusnya, Pak Kadis. Ya Pak. Pak Kadis, mungkin karena proses itu kan udah disampaikan ya, mungkin Bapak langsung aja ke varietas-varietas yang dilepas saja Pak. Ini kan untuk supaya lebih efektif, Bapak langsung ke varietas-varietas yang sudah dilepas. Nah mungkin itu ya dari setelah semua uji kita lakukan, seperti disampaikan oleh Pak Sopri, kami bersama dengan Pemda Sinjung dengan Batan mempersiapkan proposal untuk diajukan pelepasannya ke Kementerian Pertanian, dan pada tanggal 13 November 2019 kami melaksanakan sidang pelepasan varietas di Hotel Salak Heritek Bogor, dan alhamdulillah dari hasil sidang tim menyetujui varietas lampai seranda ini untuk dilepas. Dan alhamdulillah saat ini surat keputusan Kementerian Pertanian terkait dengan pelepasan itu sudah kami terima. Nah, kemudian hilirisasi varietas terkait dengan pengadaan benih ini juga dapat kami informasikan bahwasanya dalam rangka pengopatan varietas lampai seranda yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian RI, Dinas Pertanian Kabupaten Sinjung telah melakukan perbanyakan benih padi varietas lampai seranda sebagai berikut. Untuk benih dasar yang sudah kita tanam, kita mendapatkan stok 1.500 kilo yang kita perbanyak melalui lebih kurang 33 hektar. Kemudian benih pokok kita juga sudah punya stok sebanyak 2.870 kilo. Kita kembangkan untuk 110,8 hektar. Ini kita laksanakan pada periode bulan September 2020 sampai Juli 2021. Mungkin skema bisnis yang tindak lanjut dari hasil pelepasan prioritas ini, kami mencoba untuk menindaklanjutinya dalam bentuk kerjasama lagi dengan Batan ya, bagaimana ke depan varietas lampai seranda yang sudah kita perbanyak ini bisa memberikan dampak secara ekonomi terhadap ekonomi Kabupaten Sinjung, termasuk juga masyarakat di Kabupaten Sinjung. Ini pemerintah Kabupaten Sinjung dan Batan akan menyiapkan bibit gratis yang kita distribusikan kepada petani yang ada di Kabupaten Sinjung. Kemudian hasil dari produksi petani tersebut dibeli oleh perusahaan daerah atau BUMD, kemudian selisih dari harga yang didapatkan oleh BUMD atau perusahaan daerah itu akan menjadi royalti terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sinjung dan Batan. Analisa kami dengan Batan, produksi beras Sinjung sekitar 50.000 ton per tahun dengan harga jual sekitar 10.000 per kilo. Kemudian harga jual beras lampai kuning sekitar 13.000 sampai 15.000 per kilo. Ini menjadi sumber pendapatan nanti
bagi daerah dan Batan terkait dengan skema bisnis yang coba kita terapkan nanti ke depan. Kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan terkait dengan pemurnian Lampai Kuning menjadi Lampai Serandah ini, yang pertama sekali kegiatan kerjasama Pemkab Sijunjung dengan Batan telah berhasil memperbaiki varietas padi lokal Sijunjung Lampai Kuning menjadi Lampai Serandah dalam waktu relatif singkat, lebih kurang 5 tahun. Kemudian Lampai Serandah dilepas melalui SK Menteri Pertanian nomor 89/540/C 06/2020 memiliki umur lebih genyah, tidak mudah rebah, produktivitas lebih tinggi, dan lebih tahan terhadap berbagai hama penyakit. Aroma dan rasa nasi mirip dengan aroma rasa nasi Lampai Kuning induk. Selain varietas Lampai Serandah, kerjasama Pemkab Sijunjung dengan Batan juga menghasilkan 3 galur unggul lainnya yang saat ini dalam pengajuan pendaftaran dan permohonan PPT. Untuk memaksimalkan pemanfaatan varietas Lampai Serandah dan galur-galur yang dihasilkan tersebut, maka hilirisasinya akan dilakukan dengan melibatkan pihak swasta dan petani padi Sijunjung yang dikoordinasi langsung oleh Pemkab Sijunjung dan Badan Tenaga Otonomi. Barangkali mungkin itu yang dapat kami informasikan terkait dengan sukses story ya, pemurnian varietas Lampai Kuning jadi Lampai Serandah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.